Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unggul Eko Prasetyo. Saya dari kelas D4 IDC dengan NRP 3125600062. Di sini saya akan mengerjakan praktikum 6 sistem operasi yang yaitu pemrograman shell. Jadi di sini saya melakukan percobaan pertama yaitu membuat shell script. Di sini saya diminta membuat file proc1.sh dengan editor Nano yang dimana sudah tersedia di Linux Debian. Di sini kita buat seperti ini, lalu di dalamnya kita isi pertama komennya bin /s, lalu kita beri judul program shell, lalu kita buat sebuah variabel 1 dengan isi X dan variabel 2 dengan isi 8. Lalu kita write, kita keluar. Lalu di sini kita bisa menjalankan dengan ini titik spasi proc01.sh. Maka di sini program sudah terjalankan, namun karena tidak mengeluarkan apapun, jadi di sini programnya tidak memberikan output apapun. Jadi atau kita di sini juga bisa menjalankan shell. Pertama kita ubah dulu menjadi sebuah executable dengan chmod +x, yang artinya kita membuat executable dari program 1.sh. Lalu kita jalankan titik garis miring proc01.sh. Nah, di sini sudah saya jalankan, tapi juga tetap tidak mengeluarkan suatu output karena kita belum memberi perintah outputnya. Lalu di sini bisa kita ketikkan echo. Di sini kita bisa mengeluarkan variabel yang ada di proc1.sh dengan cara echo $, nama variabelnya. Misalnya kita berikan variabel 1, maka akan equal variabel 1 dan 2, variabel 2 dengan outputnya adalah 8. Lalu percobaan yang kedua adalah variabel. Jadi di sini saya juga bisa membuat variabel di dalam shell dengan cara seperti ini. Kita berikan isi variabelnya, kita tidak perlu ini. Lalu kita bisa lakukan echo $ dari nama variabelnya, yaitu fpt. Nah, di sini kita berhasil menyimpan voltage di dalam variabel fpt. Lalu di sini saya diminta mengetikkan fpt2 voltage elektronika. Nah, maka akan terjadi error karena di sini fpt2 ingin dimasukkan sebuah string yang memiliki spasi. Jadi di sini spasi ini dianggap sebuah komen baru. Maka yang perlu kita lakukan adalah menambahkan petik 2 pada variabelnya. Kalau kita cek echo nah, jadi setelah kita buat seperti ini, maka yang muncul adalah voltage elektronika.
Dan di sini kita juga bisa menggabungkan dua variabel atau lebih. Misalnya kita buat seperti ini. Untuk sebuah satu simbol itu kita perlu beri quote yang single quote. Lalu kita ketikkan F3 dengan elektronika. Lalu kita ketikkan F4 sama dengan kita masukkan setiap variabel tanpa spasi. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita echo $V4. Nah, maka kita berhasil membuat menggabungkan dua variabel atau lebih, di mana kita menggabungkan 3 variabel di sini. Lalu yang percobaan ketiga adalah membaca keyboard. Jadi di sini saya ketikkan nama, kita beri nama di sini Amir. Nah, maka kita ketikkan dulu echo nama. Nah, dari sini read ini adalah fungsi yang membaca inputan keyboard di sini Amir. Lalu di sini kita buat sebuah variabel nama. Oke, jadi lalu selanjutnya membaca nama dan alamat dari keyboard. Saya buat sebuah file sh dengan nama prog2. Saya ketikkan dulu. Jadi ini sudah saya tulis programnya. Lalu kita simpan. Lalu kita jalankan dengan .prog02.sh. Jadi di sini membaca inputan saya. Misalnya saya tulis nama sendiri. Lalu misalnya di sini Jalan Raya ITS. Lalu kotanya Surabaya. Nah, jadi di sini berhasil sesuai yang kita ketikkan tadi dan sesuai yang saya inputkan tadi. Oke, lalu saya masuk lagi. Di sini saya beri min_n. Lalu saya eksekusi dengan titik lagi. Nah, jadi di sini saya lupa kasih spasi. Jadi dengan menambahkan min_n, di sini saya tidak memberikan new line pada perintah echo. Jadi kalau diperhatikan di sini, ketika setelah echo nama Anda, maka read-nya akan dijalankan setelah new line yang dikeluarkan oleh nama Anda. Begitu pula dengan echo ketika alamat dan echo ketika kota.
Jadi di sini semua yang sudah kita beri min n akan otomatis tidak terbuat di new line ya. Lalu oke, di sini saya membuat sebuah variabel kosong. Nah, kita cek dulu untuk isinya, maka di sini isinya kosong. Lalu kita buat sebuah variabel kosong dengan double quote. Lalu kita lakukan penggabungan dua variabel, echo variabel c. Maka di sini tetap kosong. Di sini saya diminta mengetikkan pwd. Jadi pwd ini adalah fungsi untuk melihat direktori yang sedang kita berada saat ini. Lalu jika kita ketikkan ini, mohon maaf, oh ini, sabar lagi. Oh mohon maaf. Maka apabila kita echo dir variabel dir, maka variabel tersebut akan mengeksekusi apa yang ada di dalamnya, yakni pwd. Nah, pwd ini apabila kita beri double quote di suatu nilai dalam variabel itu, maka akan menjadi perintah yang akan bisa dijalankan menggunakan echo nama variabel itunya disimpan. Nah, lalu selanjutnya saya membuat sebuah program 3 dulu. Oke, saya ketikkan dulu teman-teman. Jadi ini programnya. Lalu saya simpan dan enter. Lalu saya close. Lalu di sini saya jalankan dengan titik prop 03.sh. Comment not found. Oh ya, lupa spasi. Oke, sebentar ya. Oke, mohon maaf. Jadi ini sudah saya perbaiki. Jadi tadi itu errornya di variabelnya saya buat tanggal semua. Lalu di sini harus kasih spasi dan di sini harus satu spasi. Mungkin itu saja. Lalu di sini bisa kita lihat hari ini adalah tanggal 16 bulan April dan tahun sebentar. Oke, sudah benar ya, hari ini tanggal 16 bulan April tahun 2026. Tadi ada kesalahan di nomor penempatannya, jadi nomor 7. Lalu selanjutnya adalah percobaan 4, yaitu parameter.
Yang pertama saya akan bersihkan dulu, lalu nano proc 04 ZSH. Lalu di sini saya buat, oke, saya buat dulu untuk programnya. Di sini sudah saya buat programnya. Oke, sudah sesuai dan saya write, lalu saya exit. Di sini saya buat dulu oke, saya jalankan dengan titik spasi proc 04.sh. Di sini saya jalankan tanpa parameter. Jadi di sini kita kan di sini ada variabelnya tadi itu. Nah, variabel 0 sampai 4. Jadi di sini karena variabelnya masih kosong, jadi dan kita tidak memberikan inputan, maka tidak akan muncul apa-apa. Di sini juga ketika $0 apa variabel 0 ini adalah base. Jadi apabila kita lakukan seperti ini, lalu kita beri sebuah parameter. Nah, jadi parameter itu masuk di $1, di variabel 1 dan variabel 2. Parameter 1 dan parameter 2. Ya, kita juga bisa tambahin misalnya seperti ini. Nah, jadi ini parameter 1, ini parameter 0 yaitu base, parameter 1 Amir, parameter 2 Hasan, parameter 3 Badu, parameter 4 Ali. Ya, bisa dicek dengan ini. Nah, lalu yang selanjutnya kita bikin ini yang versi 2. Jadi saya ketikkan dulu kodenya. Oke, di sini untuk update versi keduanya kita tambahkan jumlah karakter parameter yang diberikan dengan jadi parameter untuk melihat jumlahnya ini adalah $hashtag. Lalu kita simpan, lalu kita buka dengan seperti ini. Kita buat tanpa parameter. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa parameter hashtag itu $hashtag itu menunjukkan jumlah parameternya. Jadi misalnya kita jalankan seperti ini. Nah, parameternya adalah 2 sesuai yang kita ketikkan, yaitu Amir dan Hasan. Lalu kita jalankan yang ini, parameternya adalah 4. Lalu di sini adalah modifikasi sel dengan menambahkan total parameter dan nomor ID. Jadi saya update dulu parameter programnya. Jadi ini untuk program yang sudah diupdate, yaitu penambahan total parameter dengan dolar di sebagai parameternya dan PID proses dengan $. Jadi kita save, lalu kita coba keluar, lalu kita jalankan untuk tanpa sebuah parameter lainnya. Jadi lalu kita jalankan yang dengan 2 parameter. Di sini untuk yang lainnya berjalan, PID prosesnya, lalu yang tadi juga berjalan. Untuk mohon maaf ya, ada kesalahan. Jadi untuk total parameter ini menggunakan bintang. Jadi kita enter dulu, lalu kita exit.
Lalu saya cek tanpa ini, total parameternya belum ada. Apabila kita kasih parameter, total parameter adalah semua parameter yang kita inputkan atau kita passing. Lalu kita lempar 4 parameter. Jadi di sini ada semua parameter masuk ke sini, PID-nya tetap, lalu jumlah parameternya sesuai dengan yang kita inputkan. Lalu yang selanjutnya, status exit, kita jalankan grab, aduh mana nih? Oh, iya. Grab xyz /etc /passwd echo dollar. Nah, jadi di sini kita tidak menemukan string xyz pada direktori tersebut. Maka untuk melihat status exit, jadi status exit itu terbagi dari dua, antara 0 atau tidak 0. Jika kita mengeluarkan suatu echo, kita echo sebuah status exit, jadi ini selesai dijalankan, akan mengeluarkan status exit antara error atau tidak error. Jadi kita coba dulu untuk yang lainnya, misalnya ini unggul. Nah, jadi ini ditemukan unggul di kalimat atau kata-kata ini. Nah, kalau kita lihat status exit-nya maka 0. Nah, di sini artinya semua status exit yang berjalan sesuai demikian akan mengeluarkan 0. Jadi fungsi parameter ini adalah menghasilkan status exit, sementara apabila terjadi error, misalnya ini mungkin tidak muncul error, tapi tidak ditemukan gitu, maka munculnya 1. Jadi misalnya kita buat sebuah komen yang ini, nah maka munculnya 127 karena komen tidak ditemukan. Lalu yang selanjutnya, percobaan konstruksi if. Instruksi dengan exit status 0. Anda login sebagai siapa? Gunakan nama login Anda untuk user. Untuk user, gunakan nama user karena user yang Anda gunakan. Jadi kita ketikkan who, lalu kita echo dollar, maka statusnya 0, artinya berjalan. Lalu kita jalankan who pipe grab user saya yaitu unggul. Nah, ini harus apa? Lalu kita jalankan dollarnya, maka karena statusnya exitnya aman jadi 0. Nah, di sini saya ketikkan baris ini di sel saya, if dollar status exit sama dengan 0, dan echo pemakai tersebut sedang aktif. Lalu kita v untuk mengakhiri if. Oke, di sini comment not found. Mungkin karena saya kurang spasi di sini. Saya coba dulu. Oke. Saya coba lihat dulu sebentar. Oke, mohon maaf. Jadi ini
terjadi error karena tadi saya lupa memberikan spasi di sini dan di sini. Jadi di sini status exitnya 0, pemakai tersebut sedang aktif berjalan ya, karena kalau kita cek lagi exit statusnya 0 karena dia menjalankan yang di sini, mengambil exit status yang dari sini. Lalu yang selanjutnya saya ketikkan dulu if who grab user saya, lalu saya alihkan ke def null, saya beri then, lalu echo oke, lalu v karena sudah selesai, enter oke. Jadi ini menyederhanakan nomor 1 dan 2 karena ini sebenarnya untuk mengecek apakah kondisi yang ini berjalan atau tidak. Jadi di sini kita cek apakah ini berhasil, apa who dan grab unggulnya berhasil. Jika kembaliannya berhasil atau true atau 1 di boolean, kalau di boolean true ya, tapi kalau di sini 0, lalu echo-nya oke, lalu maka dijalankan oke karena berhasil. Lalu di sini percobaan 7 saya buat dulu untuk praktikumnya. Oke, jadi seperti ini line-nya. Lalu saya urai dulu, lalu exit. Lalu di sini saya tes who dulu. Di sini untuk usernya ada unggul. Jadi di sini untuk menjalankannya saya ketikkan seperti ini ya. Oke, saya coba lagi. Oke, jadi saya clear dulu, lalu saya klik lagi. Untuk kesalahan kodenya tadi ada di ini, ada kurang slashnya. Oke, lalu di sini saya close dulu. Lalu di sini saya jalankan ini, lalu ketikkan unggul, maka unggul sedang aktif. Kalau kita coba yang lain, misalnya siapa ya? Ya, itu karena tidak ditemukan, maka outputnya adalah siapa tidak aktif. Mungkin sekian dari praktikum saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.